wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa Sumbing, kelas PM04, mata kuliah pengembangan multimedia pembelajaran di SD. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial media pembelajaran saya, dan saya akan menjelaskan apa-apa saja yang ada di dalam media pembelajaran saya tersebut. Nah, yang pertama muncul itu ada pengembangan multimedia pembelajaran di SD. Kita klik, terus muncullah slide kedua, ada menu utama. Di sini menu utama yang pertama ada tujuan, materi, dan kuis. Nah, yang pertama kita bahas itu ada tujuan. Kita klik tujuan, terus munculnya seperti ini, ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Nah, yang pertama kita bahas lagi ini kompetensi inti. Kita klik, muncullah seperti ini, di mana kompetensinya itu ada 5. Yang berbunyi yang pertama menerima, menghargai, dan menjalankan ajaran agama. Yang kedua memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga, dan guru. Selanjutnya itu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati. Nah, di sini yang keempat Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda dijumpainya di rumah sekolah dan di tempat bermain. Dan yang terakhir itu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis. Nah, itulah dari bunyi kompetensi inti. Selanjutnya kita klik yang di bawah ini, akan kembali ke tujuan, dan yang kita bahas yaitu selanjutnya kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasarnya itu ada 2, di mana yang berbunyi 3.1 itu mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Dan bunyi 4.1 itu menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila tersebut. Kita kembalikan lagi ke menu tujuan. Yang terakhir itu ada indikator. Di sini indikatornya itu berbunyi yang pertama itu menyebutkan simbol dan sila Pancasila. Yang kedua itu menjelaskan hubungan antara simbol Pancasila, dan yang ketiga itu mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara. Dan yang terakhir itu memasangkan gambar simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Selanjutnya itu kita masuk ke indikator. Indikatornya itu ada 5, ada 4. Yang pertama itu menyebutkan simbol dan sila-sila Pancasila. Yang kedua menjelaskan hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila. Dan yang ketiga mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila. Yang terakhir itu memasangkan gambar simbol-simbol sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Kita klik kembali ke menu utama, dan kita memasuki ke materi. Materinya itu ada 3, bunyi Pancasila, gambar simbol Pancasila, dan makna dan contoh simbol Pancasila. Di sini bunyi Pancasila itu berbunyi ada 5, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita kembalikan ke materi. Selanjutnya kita bahas gambar simbol Pancasila. Di sini simbol-simbol Pancasila itu munculnya seperti ini, ada gambar-gambar simbol Pancasila. Yang pertama ada bintang, itu sila pertama. Yang kedua itu rantai, sila kedua. Dan yang ketiga itu pohon beringin, sila ketiga. Sila keempat ada simbol kepala banteng, dan sila kelima ada simbol padi dan kapas. Kita kembalikan, masuk ke materi ketiga yaitu makna dan contoh simbol Pancasila. Di sini makna simbol Pancasilanya ada bintang. Ini ada makna simbol Pancasila sampai ke 5, yang berisi tentang di mana bintang itu latar belakang warna hitam melambangkan warna alam atau warna asli, menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu yang sudah
ada sebelum segala sesuatu di dunia ini, di mana emas juga berbagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Nah, yang kedua itu ada lambang rantai berwarna kuning yang disusun atas gelang-gelang kecil dengan jumlah 17 gelang. Di sini menandakan hubungan manusia satu dengan satu lainnya saling membantu. Gelang ini berbentuk persegi yang menggambarkan pria, sedangkan sementara gelang yang berbentuk lingkaran itu menggambarkan wanita. Selanjutnya pohon beringin itu memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini tumbuh. Pohon beringin itu identik dengan tempat berteduh dan berlindung. Dan yang keempat itu ada kepala banteng yang bermaknai tentang sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Selanjutnya itu padi dan kapas itu mencerminkan pangan dan sandang. Padi dan kapas ini dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status kedudukannya. Selanjutnya kita klik ini, munculnya contoh dari bunyi Pancasila, di mana beribadah sesuai dengan kepercayaannya itu termasuk dari contoh dari bunyi sila pertama. Yang kedua itu saling menghargai, contoh di atas ini termasuk dari bunyi sila kedua Pancasila, dan cinta tanah air gambarnya di atas itu termasuk dari contoh sila ketiga. Dan ini tidak memaksa kehendak orang lain, gambar yang di atas itu termasuk contoh dari sila keempat. Dan yang terakhir itu bersikap adil itu termasuk dari contoh sila ke-5. Kita kembali ke menu utama. Kita masuk ke bagian ketiga, itu ada kuis. Kita klik kuis. Selamat datang di kuis. Kita klik start kuis. Terus kita klik isikan nama, misalnya Nur Halisa, kelas PM04. Kita submit. Nah, munculnya kuis-kuis seperti ini. Pengalaman sila keberapakah yang ditunjukkan oleh gambar di bawah? Ini adalah salah satu, misalnya sila 1. Kita submit. Ya, next. Tuliskan bunyi sila kedua dan ketiga Pancasila. Di sini kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan Indonesia. Kita klik. Jawabannya kita submit lagi, next. Terus dengan bermusyawarah berarti telah mengamalkan Pancasila ke-4. Submit, kita next lagi. Ini bunyi Pancasila di atas itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kita klik jawabannya, submit lagi, next lagi. Terus gambar di bawah ini termasuk dari contoh bunyi Pancasila keberapa. Ini adalah Pancasila bunyi sila pertama dan ke-5. Kita next, kita review, next. Muncul bagian terakhir itu ada bagian profil, nama Nurhalisa Sumin, kelas PM01 dan NIM-nya. Kita kembalikan ke menu utama selanjutnya. Itulah media pembelajaran saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.